Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum akan membahas ke materinya, kita perkenalkan dulu kelompoknya. Yang pertama ada Salman Abdussalam, ada M. Taufik, ada Nazif, dan saya Citra Fitria. Apa itu ejaan? Ejaan yaitu menggambarkan bunyi bahasa dengan kaidah tulisan yang distandarisasikan dan mempunyai makna dan memiliki 3 aspeknya, yaitu pertama ada aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fenom dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua ada morfologis yang menyangkut satuan morfemis. Yang ketiga ada aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Untuk sejarahnya bisa dilihat, yaitu ada 7 perkembangan dari ejaan bahasa Indonesia. Untuk selebihnya akan dijelaskan oleh M. Taufik tentang ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Republik. Di sini saya akan menjelaskan ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Suwandi. Ejaan Van Ophuijsen ini adalah ejaan yang digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain huruf J untuk menuliskan huruf Y seperti pada kata jang, pajah, dan sajang. Huruf O, E itu dituliskan untuk menuliskan bunyi huruf U seperti pada kata-kata guru, itu, umur, kecuali diftong AU tetap ditulis AU. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan bunyi hamzah seperti pada kata-kata ma, moer, akal, tak, pa, dinamai. Huruf hidup yang diberi aksen trema atau dui titik di atasnya seperti A.2 di atas, A.2 di atas, I dan O menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan diphthong, sama seperti ejaan bahasa Belanda sampai saat ini. Kebanyakan catatan itu huruf hidup yang diberi aksen trema atau dikritik itu pada tahun 1901 diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Profesor Charles Van Ophuijsen dibantu oleh Profesor Nawawi, Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hasil pembakuan mereka yang dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen ditulis dalam buku berjudul Kitab Logat Melaju. Dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Van Ophuijsen ini adalah seorang bahasa berkebangsaan Belanda. Ia pernah jadi inspektur sekolah maktab perguruan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian menjadi profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, yaitu Belanda. Setelah menerbitkan kitab logat Melaju, Van Ophuijsen kemudian menerbitkan Maleise Spraakkunst 1910. Kemudian buku ini diterjemahkan oleh Kamil dengan judul Tata Bahasa Melayu dan menjadi panduan bagi pemakai bahasa Melayu di Indonesia. Ejaan ini akhirnya digantikan oleh ejaan Republik pada 17 Maret 1947. Kemudian ejaan Suwandi.
Ejaan Suwandi ini yaitu adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini biasanya dikenal sebagai ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Pan-Opusen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Perbedaan pokok antara ejaan ini dengan ejaan Pan-Opusen adalah sebagai berikut ya. Huruf OE menjadi U untuk mewakili bunyi U seperti pada guru, bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan titik koma di atas, ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat, sebelumnya tak, pak, maklum, dan awalan di dan kata depan di, kemudian duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli, dimakan. Ejaan ini berlaku sampai tahun 1972, lalu digantikan oleh ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Mashuri Saleh pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Mei 1972. Mashuri mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia yang menggantikan ejaan Suwandi. Sebagai Menteri, Mashuri menandai pergantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor departemennya saat itu dan mengubahnya dari Jalan Cilacap menjadi Jalan Cilacap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazif Aska. Selanjutnya akan menjelaskan tentang ejaan pembaruan. Ejaan ini diduga menjadi pemantik awal diberlakukannya EYD di tahun 1972. Ejaan pembaruan ini direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Pembaruan ejaan ini dilandasi oleh rasa prihatin Muhammad Yamin akan kondisi bahasa Indonesia yang belum memiliki keaslian dan membuat bahasa Indonesia menjadi lebih praktis. Maka diadakanlah Kongres Bahasa Indonesia kedua yang dilaksanakan di Medan. Pada kongres tersebut diusulkan perubahan ejaan dan perlu adanya panitia yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Panitia tersebut berhasil merumuskan aturan baru pada tahun 1957. Sayangnya, hasil kerja panitia itu tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Tetapi, ejaan itu pun menjadi bahan penyempurna pada EYD. Salah satu hal yang menarik pada konsep ejaan pembaruan ini adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contohnya, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS, dan huruf E disamakan sehingga tidak perlu ada pemberian garis di bagian atas, misalnya dalam kata beras, jeruk, bebas, dan merah. Di bagian ini, saya akan menjelaskan tentang ejaan Melindo. Ejaan ini didasarkan pada keinginan untuk menyatukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1959. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang menggunakan bahasa Melayu bersama-sama ingin menyeragamkan ejaan dalam penggunaan bahasa dua negara ini. Akan tetapi, karena terjadi masalah politik antara Indonesia dan Malaysia, pemikiran merumuskan ejaan ini pun tidak dapat dilaksanakan. Sebagian besar perubahan pada ejaan ini sama dengan apa yang ada pada ejaan pembaruan, hanya saja pada huruf E dalam sebuah kata harus diberikan garis di atasnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada ejaan baru. Ejaan baru atau sering disebut dengan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, di mana tahun 1967 Lembaga Bahasa dan Kesusastraan mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari upaya yang sudah dirintis oleh panitia ejaan Melindo dan juga menyusun program pengakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh
Program tersebut berisi konsep ejaan yang menjadi awal lahirnya IYD. Konsep ejaan tersebut dikenal dengan nama ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru lebih pada menyederhanakan dalam suatu penulisan. Dirintis oleh panitia melinjo. Pelaksanaannya pun di samping terdiri dari panitia ejaan LBK, juga panitia ejaan dari Malaysia. Lalu pada tanggal 19 September 1967, keputusan Kementerian dan Kebudayaan bekerja atas dasar surat keputusan. Perubahan tersebut terdapat dalam huruf TJ menjadi C, J diganti menjadi Y. Nah, bisa dilihat di sini ada ya. Lalu NJ diganti atau berubah menjadi NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salman Abdul Salam akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia, penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat dengan kaidah tulisan huruf yang distandarisasikan dengan mempunyai makna dan memiliki 3 aspek. Pertama, aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fenom dengan huruf dan penyusunan. Yang kedua, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Yang ketiga, pada huruf vokal. Untuk pengucapan, pelafalan kata yang benar digunakan diakritik yang lebih rinci. Yang keempat, pada huruf konsonan. Jadi terdapat catatan penggunaan huruf Q dan X yang lebih rinci. Terus yang kelima, pada huruf kapital, aturan penggunaan lebih diringkas. Pada PUEJD terdapat 16 aturan, sedangkan pada PUEBI terdapat 13 aturan dengan disertai catatan. Jadi, perbedaan lebih ciri antara PUEJD dengan PUEBI telah diteliti oleh Mahmudah. Menurut Mahmudah, 2016 di ayat 145 sampai 147 terdapat 7 perbedaan secara substantif, yaitu ada A, pemakaian huruf, terus yang B, kata depan, yang C, partikel, yang D, singkatan dan akronim, yang E, angka dan bilangan, yang F, kata ganti, ku, kau, ku, mu, dan nya. Yang ke G adalah kata si dan sang. Jadi segitu aja pembahasan tentang ejaan bahasa Indonesia. Bila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.